Salam, umat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu saya mengajak umat Tuhan untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua bagi kita sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini di tengah-tengah kehidupan dunia kita sedang menyaksikan berbagai peristiwa kehidupan. Di sana sini ada banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Mulai dari pembunuhan terhadap sesama dan juga berbagai-bagai perilaku-perilaku yang jahat yang terus mewarnai dunia milik Tuhan di mana kita hidup di atasnya. Ini menjadi sebuah pergumulan bagi kehidupan kita umat percaya. Bagaimana kita bisa dapat berusaha untuk melepaskan diri kita dari cengkeraman kejahatan yang didatangkan oleh kita manusia sendiri dan yang olehnya kita akan mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-12, maka kebenaran firman Allah mau mengingatkan kepada kita supaya setiap kita mesti menyadari secara sungguh bahwa kita adalah milik Allah. Dan karenanya kita mesti mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada ayat yang pertama jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagian ini tentu mau memberi penegasan kepada kita bahwa sebagai umat percaya kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah kita, tetapi serentak dengan itu kita masih gemar melakukan berbagai-bagai tindakan kejahatan di dalam hidup kita. Karena itu bagian firman Allah ini menegaskan bahwa tubuh kita, hidup kita itu mesti menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Kalau Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ini menegaskan kepada kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, tentu ini menjadi penting
Sebab di dalam pertama Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana firman Allah menegaskan kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bagaimana mungkin tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus itu kemudian kita mempersembahkannya bagi hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang najis? Itulah sebabnya Roma pasal 12 ini menegaskan kepada kita bahwa tubuh kita ini mesti kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka seluruh peribadahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak dapat diterima oleh Tuhan. Kita bisa perhatikan itu pada apa yang dialami oleh Kain. Di dalam pertama Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di sana dengan jelas firman Allah berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini berkaitan dengan ibadah yang diselenggarakan oleh dua kakak beradik itu, yakni Kain dan Habel, di mana persembahan adiknya Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Allah. Sebab pada satu pihak dia adalah pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Dia membawa korban persembahan ke atas mezbah untuk dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Tapi setelah dia pulang dari memberi persembahan itu, dia masih gemar melakukan berbagai perbuatan jahat di dalam hidupnya. Karena itu jelas yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ayatnya yang pertama tadi bagi kita, bahwa hendaknya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Kalau demikian, untuk hal yang pertama ini, mari masing-masing kita dapat berefleksi. Jangan sampai selama ini pada satu pihak kita sedang beribadah kepada Tuhan. Pada hari Minggu kita ada di gereja. Di tempat-tempat persekutuan doa kita ada di sana. Di jam-jam doa kita lakukan itu. Di tempat-tempat latihan vokal grup paduan suara kita ada di sana. Tapi setelah itu kita masih melibatkan diri kita dengan berbagai perbuatan yang jahat di dalam hidup kita. Jika itu yang sedang kita lakukan, maka malam ini firman Allah memanggil kita untuk kita harus segera lakukan, bahwa kita mesti mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati manakala keseharian hidup kita menunjukkan perilaku-perilaku hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh sesama kita umat manusia. Itu hal pertama yang kita belajar dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Hal yang kedua kita belajar di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Di sini ada dua hal yang mesti kita kerjakan sebagai umat percaya. Mari kita perhatikan bagian ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada dua hal, paling kurang ada dua hal yang mesti kita beri perhatian pada ayat yang kedua ini. Yang pertama, sebagai umat yang percaya,
kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam artian bahwa jangan sampai kita menyaksikan bahwa ada begitu banyak orang yang melakukan tindak kejahatan, lalu kita kemudian berpikir bahwa mengapa orang lain bisa memiliki perilaku hidup yang demikian dan kita tidak bisa? Mengapa kita tidak hidup sebagaimana yang dihadirkan? Dan kita dapat menyaksikan itu. Lalu kita mau berusaha untuk melakukan itu dalam hidup kita. Hal yang pertama ini penting untuk kita perhatikan bahwa jangan pernah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berarti semua yang kasat mata yang ditampilkan oleh sesama kita yang sifatnya jahat, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dan daripadanya dan jangan pernah melakukan itu di dalam hidup kita. Itu berarti seluruh tindak kejahatan yang ada di luar diri kita, yang kita saksikan, harus kita berusaha untuk tidak mengikutinya, tidak melakukannya. Hal yang kedua yang dipesankan di dalam ayat yang kedua ini adalah perubahan mesti dimulai dari dalam diri kita. Kalau kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri kita dari tindakan-tindakan jahat yang secara kasat mata kita saksikan dilakukan oleh orang lain, maka hal yang kedua adalah kita sendiri harus membebaskan diri kita sendiri dari perilaku hidup yang demikian. Kalau selama ini kita pun seperti yang kasat mata yang kita saksikan, di mana kita juga suka mencederai sesama kita, kita juga sedang merancangkan yang jahat bagi sesama kita, kita juga sedang gemar melakukan hal-hal yang jahat dan keji dalam hidup ini, maka kita harus segera membebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Kita harus melepaskan diri kita dari keinginan daging kita dan perilaku hidup kita yang jahat. Dengan demikian, kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari yang kasat mata yang kita saksikan di luar diri kita. Tapi serentak dengan itu, kita sendiri membebaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat kehidupan kita. Ini yang dipesankan oleh Allah melalui kebenaran firman Allah di bagi kita. Dan mengapa ini harus kita lakukan? Karena memang pertama Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu semua yang sifatnya tidak memuliakan Allah, semua yang tidak kudus dan yang sifatnya keji dan yang menyesatkan dan meruntuhkan iman kita, memang segera harus kita tanggalkan di dalam kehidupan ini. Di samping kita juga tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita belajar 3 hal. Melalui Roma pasal 12, yaitu pertama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadah kita yang sejati. Yang kedua, jangan pernah mengikuti perilaku-perilaku yang buruk yang sedang ditampilkan dan dihadirkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah kita mengikuti perilaku yang buruk yang sedemikian itu. Dan hal yang ketiga, diri kita sendiri. Kalau selama ini kita memiliki perilaku hidup yang buruk, segera kita harus melepaskan diri kita dari perilaku yang buruk itu dengan cara bertobat dari perangai hidup kita yang lama dan siap memasuki babak baru, babak pertobatan, dan sungguh-sungguh hidup dengan benar di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita dan karenanya selalu menasihati kita dengan firman-Nya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Malam ini, hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Lawatan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Biarlah mereka terselamatkan selalu dalam kasih dan cinta-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan yang tengah melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, biarlah pertobatan menjadi bagian bagi hidup mereka sekalian. Terima kasih, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.